Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit di atas Jakarta seolah tumpah. Hujan deras yang turun sejak sore tadi tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di tengah amukan badai itu, seorang wanita muda bernama Aini tengah berjuang dengan motor metik tuanya yang terbatuk-batuk. Air hujan merembes masuk ke balik jas hujan plastiknya yang murah, membuat kulitnya menggigil kedinginan. "Tolonglah, sedikit lagi," bisik Aini pada motornya. Tangannya yang gemetar memutar gas. Namun mesin itu mati total tepat di depan gerbang tinggi sebuah rumah mewah di kawasan elit. Aini menghela napas panjang. Ia menatap kotak kado di dalam bagasi motornya yang dibungkus plastik berlapis agar tidak basah. Hari ini adalah ulang tahun Ibu Ratna, ibu mertuanya. Meskipun hubungan mereka tidak pernah baik, Aini tetap ingin menunjukkan baktinya sebagai menantu. Dengan sisa tenaga, ia menuntun motornya masuk ke halaman rumah yang sudah dipenuhi deretan mobil mewah milik tamu undangan. Saat Aini melangkah menuju teras luas yang terang benderang, ia bisa mendengar suara gelak tawa dan denting gelas kaca dari dalam. Ia merasa sangat tidak pantas. Baju kurung yang ia kenakan di balik jas hujan sudah basah di bagian ujungnya. Rambutnya lepek, dan wajahnya pucat karena kedinginan. Begitu ia menginjakan kaki di lantai teras yang terbuat dari marmer Italia, seorang wanita parubaya dengan kebaya sutra berwarna emas muncul dari balik pintu besar. Itu adalah Bu Ratna. "Astaga! Aini!" pekik Bu Ratna dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan. "Lihat apa yang kamu lakukan. Lantai ini baru saja dipel bersih." Semua mata di ruang tamu kini tertuju ke arah pintu. Para tamu, yang sebagian besar adalah sosialita teman-teman Bu Ratna, menatap Aini dengan tatapan jijik seolah melihat tikus got yang tersesat masuk ke istana. "Maaf, Bu. Motor Aini mogok di depan, jadi Aini harus menuntunnya," ucap Aini pelan, suaranya bergetar menahan dingin. "Selamat ulang tahun, Bu. Ini ada sedikit kado dari Aini." Aini menyodorkan kotak kado yang ia dekap. Namun, Bu Ratna bahkan tidak sudi menyentuhnya. Ia justru mundur selangkah, menutup hidungnya dengan kipas mahal. "Taruh di lantai saja. Kamu itu tidak tahu malu, ya? Datang ke acara formal dengan penampilan seperti gembel begini. Kamu sengaja ingin mempermalukan saya di depan teman-teman saya," hardik Bu Ratna. "Bukan begitu, Bu. Aini tadi langsung pulang dari kantor." "Alasan? Sudah tahu hujan, ya naik taksi online." "Oh, saya lupa. Uang jajan dari Randy pasti kamu habiskan untuk keluargamu yang miskin itu, kan?" Cemoohan itu disambut tawa kecil dari beberapa tamu di belakang. Aini mengepalkan tangannya di balik kain jas hujan. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, justru Ainilah yang menopang cicilan rumah ini dan biaya hidup mewah Bu Ratna melalui gaji rahasianya sebagai manajer senior di sebuah perusahaan raksasa. Randy, suaminya, hanyalah seorang manajer menengah yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya perawatan rutin rumah ini. "Randy mana, Bu?" tanya Aini, berusaha mengalihkan pembicaraan agar tidak semakin dipermalukan. "Randy sedang di belakang, melayani tamu-tamu penting. Jangan berani-berani kamu menemuinya dengan kondisi basah kuyup begini. Kamu hanya akan merusak reputasinya sebagai pria sukses." Bu Ratna menunjuk ke arah koridor samping menuju dapur. "Lewat pintu belakang. Masuk dan bersihkan lantai yang kamu kotori tadi. Jangan sampai ada satu tetes air pun tersisa di marmer ini." Aini menelan ludah. Rasa sesak di dadanya jauh lebih dingin daripada air hujan yang membasahi tubuhnya. Ia melihat Randy keluar dari ruang tengah, mengenakan jas rapi, tertawa bersama seorang kolega pria. Pandangan mereka sempat bertemu. Aini berharap suaminya akan datang membawa handuk atau setidaknya menegur ibunya. Namun, Randy justru membuang muka. Ia berpura-pura tidak melihat istrinya yang berdiri menggigil di ambang pintu. Pria itu seolah malu mengakui bahwa wanita yang tampak seperti pengantar paket itu adalah istrinya. Dengan langkah gontai, Aini berjalan memutar menuju pintu belakang. Di sana, seorang asisten rumah tangga menatapnya dengan iba dan memberikan sebuah kain pel tua. "Sabar ya, Mbak Aini," bisik si Mbak. Aini hanya tersenyum getir.
Ia mulai menggosok lantai marmer itu, membersihkan jejak kakinya sendiri. Sementara itu, dari ruang tengah, suara Bu Ratna kembali terdengar. Kali ini penuh dengan nada kebanggaan yang meluap-luap. Jeng-jeng sekalian, ayo ikut saya ke depan. Ada kejutan yang ingin saya tunjukkan. Hadiah paling luar biasa dari putra tercinta saya, Randy. Aini menghentikan gerakan pelnya. Ia tahu apa yang akan dipamerkan mertuanya. Sebuah mobil yang surat-suratnya sebenarnya masih tersimpan rapi di dalam laci kantor Aini. Lihat itu, Pajero Sport keluaran terbaru. Seru Bu Ratna dari kejauhan. Randy membelinya khusus untuk saya. Memang ya, kalau punya anak sukses dan tidak punya beban istri yang menuntut, rezekinya lancar terus. Hati Aini mencelos. Ia mendengar sorak-sorai kagum dari para tamu. Di tengah kerumunan itu, Bu Ratna melirik ke arah dapur, memastikan Aini mendengar kalimat berikutnya yang seperti sembilu. Istri benalu seperti dia mana pantas naik mobil semewah ini? Bisa-bisa jok kulitnya bau apek. Dia memang lebih cocok main air dengan kain pel itu. Tawa pecah kembali membahana. Di tengah remang cahaya dapur dan suara hujan yang semakin menggila, Aini memejamkan mata. Batas kesabarannya yang selama ini ia jaga rapat-rapat mulai retak. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, badai yang sesungguhnya, badai yang akan menghancurkan keangkuhan keluarga ini, akan segera tiba. Suasana di halaman depan rumah mewah itu berubah menjadi panggung sandiwara yang gemerlap. Meskipun hujan masih turun rintik-rintik, kanopi teras yang lebar melindungi para tamu dari basah. Di tengah-tengah sorotan lampu taman yang kekuningan, sebuah mobil SUV gagah, Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam metalik, terparkir dengan angkuh. Bodinya yang masih basah oleh sisa hujan justru membuatnya tampak semakin berkilau, memantulkan cahaya lampu bak permata hitam. Bu Ratna berdiri di samping kap mobil dengan dagu terangkat tinggi. Tangannya yang dipenuhi cincin berlian menggenggam sebuah kunci kiles dengan gantungan kulit mewah. Ia tampak seperti seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan. Lihat ini, Jeng Miranda, Jeng Sari. Ucap Bu Ratna sambil menekan tombol di kunci tersebut. Lampu hazard mobil berkedip 2 kali, diikuti suara beep-beep yang renyah, menandakan sistem keamanan yang canggih. Ini bukan sembarang mobil. Ini varian tertinggi. Randy bilang, dia tidak mau ibunya naik mobil yang biasa-biasa saja kalau pergi ke arisan. Jeng Miranda, salah satu sosialita yang paling disegani di lingkaran itu, mendekat dan mengelus bodi mobil. Luar biasa, Jeng Ratna. Randy memang anak yang berbakti. Berapa harganya sekarang? Pasti di atas 700 juta, kan? Bu Ratna tertawa renyah. Suara tawanya sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke area dapur tempat Aini masih berlutut mengeringkan lantai. Ah, harga tidak jadi masalah bagi Randy. Dia bilang, "Ma, selama Randy sukses, Mama harus menikmati yang terbaik." Katanya, rezeki pria itu lancar kalau tidak digerogoti oleh istri yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Di sudut pintu samping, Aini berdiri mematung. Tangannya masih memegang kain pel yang lembab. Dari jarak itu, ia bisa melihat suaminya, Randy, berdiri di belakang Bu Ratna dengan dada membusung. Randy tampak sangat menikmati sanjungan itu. Tidak ada sedikit pun niat dari pria itu untuk mengklarifikasi bahwa mobil itu dibeli menggunakan dana bonus tahunan Aini yang dialihkan ke rekening Randy atas permintaan suaminya sendiri dengan alasan, "Biar aku yang mengurus administrasinya." Aini teringat 3 minggu lalu, saat Randy memohon-mohon padanya. "Sayang, pinjam bonusmu dulu ya, untuk DP mobil atas namaku. Nanti kalau proyekku cair, aku ganti. Ini demi harga diri kita di depan Mama," kata Randy kala itu dengan wajah memelas. Aini, yang saat itu masih percaya pada janji manis suaminya, memberikan akses penuh. Namun kini, kenyataannya jauh berbeda. Mobil itu diakui sebagai hasil keringat Randy sepenuhnya, sementara dirinya dituduh sebagai beban. "Ayo, Jeng, silakan lihat interiornya. Wangi kulit aslinya masih sangat terasa," ajak Bu Ratna dengan nada sombong. Para tamu mulai berkerumun, mengintip ke dalam kabin mobil yang masih terbungkus plastik di beberapa bagian. Mereka berdecak kagum,
memuji-muji betapa beruntungnya Bu Ratna memiliki anak seperti Randy. "Sayang sekali ya," sahut Jeng Sari sambil melirik ke arah dapur. Tempat Aini terlihat samar-samar. "Menantumu itu sepertinya tidak cocok duduk di sini. Kulit joknya bisa rusak kalau terkena baju pasar yang dia pakai." Bu Ratna mendengus remeh. "Jangankan duduk, menyentuh pintunya pun tidak saya izinkan. Tadi saja dia datang basah kuyup seperti tikus kecebur parit. Bayangkan kalau dia masuk ke dalam sini, bisa bau amis seluruh mobil ini." Saya sudah tegaskan pada Randy, istri benalu yang tidak tahu cara berdandan dan hanya tahu cara menumpang hidup itu tidak pantas memakai fasilitas mewah. Dia cukup naik motor tuanya yang berasap itu saja. Randy hanya tertawa mendengar hinaan ibunya terhadap istrinya sendiri. "Sudahlah, Ma. Aini juga sadar diri kok. Dia tahu posisinya di mana." Hati Aini terasa seperti diremas oleh tangan besi yang dingin. Sadar diri? Ia ingin sekali berteriak dan melemparkan surat kontrak pembelian mobil yang ada di tas kerjanya ke wajah mereka semua. Ia ingin berteriak bahwa rumah yang mereka tempati ini, asisten rumah tangga yang mereka pekerjakan, hingga makanan yang mereka santap malam ini, sebagian besar dibayar dengan keringatnya sebagai eksekutif di perusahaan properti terbesar di negeri ini. Namun, Aini masih menahan diri. Ia teringat pesan mendiang ibunya untuk selalu bersabar menghadapi ujian rumah tangga. Tapi, apakah ini masih bisa disebut ujian? Ataukah ini sudah menjadi penindasan yang terencana? "Aini, kenapa berdiri di situ melamun?" teriak Bu Ratna saat menyadari menantunya sedang memperhatikan mereka. "Cepat selesaikan kerjaanmu. Setelah itu, ambil piring kotor di meja prasmanan. Jangan cuma mau makan gratis di sini." Beberapa tamu menertawakan perintah itu seolah Aini adalah pelayan bayaran yang tidak punya harga diri. Randy hanya menatap Aini sekilas dengan tatapan dingin, lalu kembali asyik menjelaskan fitur sunroof mobil tersebut kepada teman-temannya. Aini menarik napas dalam-dalam. Oksigen di paru-parunya terasa sesak. Ia membalikkan badan, kembali menuju dapur dengan langkah yang berat. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya. Ia tidak akan menangis di depan orang-orang yang menganggapnya sampah. Sambil mencuci piring di wastafel dapur yang tersembunyi, Aini merogoh kantong bajunya. Ponselnya yang sedikit basah bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang ia beri nama, "Ayah." "Nak, ayah sudah di depan kompleks rumah mertuamu. Ayah merasa tidak tenang sejak tadi sore. Ayah ingin menjemputmu. Berikan lokasi tepatnya." Aini menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia selama ini selalu menyembunyikan penderitaannya dari ayahnya, Baskoro Mulia. Ia tidak ingin ayahnya yang baru saja pulih dari operasi jantung harus terbebani oleh masalah rumah tangganya. Namun, melihat betapa rendahnya ia diperlakukan malam ini, Aini merasa benteng pertahanannya runtuh. Ia mengetik balasan dengan jari yang masih basah. "Ayah, jemput Aini sekarang. Di Jalan Melati nomor 45. Aini sudah tidak tahan lagi." Aini tidak menyadari bahwa pengakuannya itu akan memicu badai yang jauh lebih besar bagi keluarga Randy. Di luar sana, Bu Ratna masih asyik berfoto di depan Pajero, tanpa menyadari bahwa pemilik modal yang sesungguhnya dari semua kemewahan itu baru saja memutuskan untuk berhenti bersikap baik. "Nikmatilah kesombonganmu malam ini, Bu," bisik Aini lirih sambil meletakkan piring terakhir dengan denting yang cukup keras. "Karena besok, bahkan untuk duduk di atas jok motor tua saya pun, ibu mungkin tidak akan sanggup membayarnya." Suara tawa di ruang tengah terdengar bagaikan ribuan jarum yang menusuk pendengaran Aini. Setelah menyelesaikan cucian piringnya, Aini bermaksud untuk mengambil tasnya di pojok dapur dan segera pergi lewat pintu belakang. Ia ingin menunggu ayahnya di luar gerbang saja, jauh dari aroma kemunafikan yang menyesakkan ini. Namun, nasib berkata lain. Bu Ratna masuk ke area dapur dengan langkah yang angkuh, diikuti oleh beberapa teman sosialitanya yang tampak ingin melihat pemandangan lain dari rumah mewah itu. "Oh, lihat ini, jeng-jeng sekalian," ucap Bu Ratna sambil menunjuk Aini yang sedang mengelap tangannya yang merah karena deterjen. "Inilah alasan kenapa saya selalu bilang pada Randy untuk mencari istri yang setara. Lihat penampilannya, bahkan setelah dilap pun, auranya tetap aura pembantu."
Aini hanya menunduk, mencoba mengabaikan kalimat itu. Aini mau pamit pulang, Bu. Hujan sudah agak reda. Pulang? Enak saja, seru Bu Ratna. Acara belum selesai. Kamu harus membereskan sisa makanan di meja luar. Dan satu lagi, jangan coba-coba pulang membawa makanan sisa. Saya tahu orang tuamu di kampung pasti mengharapkan bungkusan dari rumah mewah ini, tapi saya tidak sudi memberi makan benalu. Seorang tamu bernama Bu Heni menimpali dengan senyum sinis. Jeng Ratna, apa dia benar-benar tidak punya pekerjaan? Zaman sekarang kok ada wanita muda yang hanya menumpang hidup seperti ini? Bu Ratna mengibaskan tangannya dengan gaya dramatis. Bekerja katanya, Jeng. Tapi gajinya paling cuma habis buat beli bedak murahan yang bikin mukanya abu-abu itu. Sisanya? Ya habis buat memanjakan keluarganya yang miskin di sana. Dia ini benar-benar benalu. Randy itu terlalu baik, terlalu tulus. Makanya dia dimanfaatkan oleh perempuan model begini. Aini mendongak. Matanya mulai berkaca-kaca namun ada kilatan amarah yang tertahan. Aini tidak pernah memanfaatkan Randy, Bu. Selama ini Aini juga bekerja keras. Bekerja keras apa? Potong Bu Ratna tajam. Suaranya kini naik 1 oktav. Bekerja keras menghabiskan uang anakku untuk cicilan motor bututmu itu? Jangan berani membantah. Kamu itu tidak tahu diri. Sudah bagus Randy mau menjadikanmu istri dan memberimu tempat berteduh, meski cuma di dapur. Tepat saat itu, Randy masuk ke dapur untuk mengambil botol minuman tambahan. Ia melihat istrinya di pojokan, namun alih-alih membela, ia justru menunjukkan wajah jengkel. Aini, jangan bikin malu lagi. Sudah, nurut saja apa kata Mama. Ucap Randy dingin. Randy, Ibu bilang aku benalu. Kamu tahu sendiri siapa yang membayar. Cukup. Randy memotong dengan kasar. Ia takut Aini akan membongkar rahasia tentang aliran dana mereka di depan tamu-tamu ibunya. Jangan bahas uang di sini. Kamu itu memang tidak pantas memakai fasilitas yang aku punya. Mama benar. Istri itu harusnya membawa keberuntungan, bukan cuma jadi beban yang memalukan saat ada acara besar. Bu Ratna tersenyum puas mendengar dukungan putrinya. Ia kemudian mengambil selembar kain pel kotor yang masih basah dari ember di dekat wastafel, lalu melemparkannya ke arah dada Aini. Kain itu mendarat dengan bunyi plak, membasahi baju kurung Aini yang baru saja mulai mengering. Istri benalu tak pantas pakai mobil mewah, apalagi duduk di sofa depan bersama kami. Tempatmu di sini, dengan kain pel ini. Bersihkan kembali koridor itu sampai mengkilap. Baru kamu boleh pulang naik motor rongsokanmu. Cibir Bu Ratna. Para tamu tertawa cekikikan, menutup mulut mereka dengan tangan yang dihiasi kuku palsu yang cantik. Aini menatap kain pel yang jatuh di kakinya, lalu menatap Randy. Suaminya itu hanya membuang muka, seolah-olah Aini adalah kotoran yang tidak sengaja ia injak di jalanan. Ingat satu hal, Aini. Lanjut Bu Ratna sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Aini, namun dengan suara yang masih bisa didengar semua orang. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah selevel dengan kami. Pajero itu adalah simbol kesuksesan anakku, dan kamu hanya noda hitam di keluarga ini. Rasa sakit di hati Aini kini berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Kesabaran yang ia bangun selama 3 tahun pernikahan ini runtuh seketika. Ia menyadari bahwa memberikan hati kepada orang-orang yang hanya memuja harta adalah kesia-siaan terbesar dalam hidupnya. Baik, ucap Aini singkat. Suaranya tidak lagi bergetar. Ia melepaskan celemek yang dipinjamkan asisten rumah tangga dan mengambil tas kerjanya yang terselip di bawah meja dapur. Mau kemana kamu? Saya belum selesai bicara, teriak Bu Ratna. Aini tidak menjawab. Ia berjalan tegap melewati kerumunan sosialita itu. Ia tidak lagi peduli dengan air hujan yang menetes dari baju atau rambutnya yang berantakan. Saat melewati ruang tengah, ia melihat foto pernikahan mereka yang dipajang di dinding, foto di mana ia tampak tersenyum tulus, tanpa tahu bahwa ia sedang memasuki sarang serigala. Ia melangkah menuju pintu depan, bukan pintu belakang seperti yang diperintahkan. Aini, berhenti. Kamu mau mempermalukan saya lewat pintu depan.
Suara Randy mengejarnya dari belakang. Aini berhenti tepat di teras, di samping mobil Pajero yang masih diagung-agungkan itu. Ia merogoh ponselnya yang bergetar hebat. Sebuah panggilan video masuk. Itu dari ayahnya. Aini mengangkat telepon itu. Di layar, tampak wajah Pak Baskoro yang terlihat sangat cemas. Namun di belakangnya terlihat latar belakang kabin mobil Rolls-Royce yang sangat mewah. Ayah sudah di depan gerbang. Nak, satpam di sini tidak mau membuka pintu karena katanya sedang ada pesta, orang kaya. Ayah harus turun tangan. Suara Pak Baskoro terdengar berat dan penuh wibawa. Aini melirik ke arah Randy dan Bu Ratna yang kini sudah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan amarah yang meluap. Tidak perlu, Yah. Aini yang akan keluar sekarang. Dan ya, sepertinya hadiah rumah dan mobil yang Aini beli atas nama perusahaan untuk mereka harus segera ditarik kembali malam ini juga, ucap Aini dengan lantang. Bu Ratna tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan Aini. Hahaha. Dengar itu? Dia mulai berhalusinasi karena stres. Hadiah rumah? Hadiah mobil? Hei Benalu, bangun dari mimpimu. Aini tidak membalas. Ia menatap Randy untuk terakhir kalinya dengan tatapan iba. Kamu punya waktu 10 menit untuk menikmati mobil itu, Randy. Karena setelah ini, kamu bahkan tidak akan sanggup membayar parkirnya. Aini melangkah turun ke arah hujan, menuju gerbang depan yang mulai terbuka perlahan saat beberapa pria berjas hitam, pengawal pribadi ayahnya, mulai memaksa masuk. Aini berdiri di tengah guyuran hujan yang mulai menderu kembali, tepat di samping Pajero hitam yang mengilat itu. Ia tidak lagi berusaha menutupi kepalanya. Biarlah air hujan menghapus sisa-sisa rasa hormat yang pernah ia miliki untuk keluarga ini. Di ambang pintu, Randy berdiri dengan wajah merah padam, merasa otoritasnya sebagai suami diinjak-injak di depan para tamu ibunya. Aini, masuk sekarang. Jangan berlagak gila di depan teman-teman mama, teriak Randy. Ia melangkah maju, mencengkeram lengan Aini dengan kasar. Apa-apaan kamu bicara seperti itu di telepon? Hadiah rumah? Hadiah mobil? Kamu mau membuatku terlihat seperti pecundang yang memakan uang istri? Aini menatap tangan Randy yang mencengkeram lengannya, lalu beralih menatap mata suaminya. Bukannya itu kenyataannya. Randy, kamu memang memakan uangku. Kamu menggunakan bonus tahunanku untuk DP mobil ini. Dan kamu menggunakan tunjangan posisiku untuk membayar cicilan rumah yang sedang kita tempati sekarang. Apa ada yang salah dari ucapanku? Randy tertegun sejenak. Namun egonya yang terluka jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ia melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar. Itu kewajibanmu sebagai istri. Uangmu adalah uangku juga. Jangan merasa hebat hanya karena posisimu di kantor sedikit lebih tinggi. Tanpa izin dariku, kamu tidak akan bisa bekerja sesukses itu. Bu Ratna ikut mendekat, memayungi dirinya dengan payung cantik bermotif bunga. Halah, paling-paling itu uang hasil pinjaman kantor yang bakal membebani Randy nantinya. Randy, usir saja dia. Perempuan seperti ini hanya akan membawa sial. Lihat, dia mulai berani memfitnah suaminya sendiri demi mencari perhatian. Aini tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Fitnah? Randy, katakan pada ibumu, siapa yang menandatangani surat pemesanan mobil ini di dealer 2 minggu lalu? Siapa yang meminta transferan 150 juta untuk pelunasan awal? Randy gelagapan. Ia melirik ke arah tamu-tamu yang mulai berbisik-bisik. Reputasi sebagai pria sukses mandiri yang ia bangun malam ini terancam runtuh. Untuk menyelamatkan mukanya, ia memilih melakukan pengkhianatan yang paling keji. Bohong, seru Randy lantang. Jeng-jeng sekalian, jangan dengar ucapan wanita depresi ini. Dia sedang sakit hati karena saya tidak mengizinkannya memakai mobil ini. Uang itu murni hasil proyek besarku di perusahaan. Aini hanya iri karena dia tidak punya andil apa-apa. Ia kemudian menatap Aini dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tahu kenapa aku tidak membelamu tadi? Karena kamu memang memalukan. Kamu hanya benalu yang kebetulan beruntung bisa menikah denganku. Sekarang, pergi dari sini.
Bawa motor bututmu itu dan jangan kembali sampai kamu belajar caranya menghargai suami. Hati Aini yang tadi sudah retak, kini benar-benar hancur menjadi abu. Inilah pria yang ia cintai. Pria yang ia dukung dari titik nol, yang ia bantu naikkan karirnya melalui relasi rahasia ayahnya, dan yang ia jaga harga dirinya di depan publik. Ternyata, di balik wajah tampannya, Randy hanyalah seorang oportunis yang pengecut. Kamu benar-benar memilih jalan ini, Randy? Tanya Aini lirih, hampir tenggelam oleh suara guntur. Ya, aku malu punya istri sepertimu. Pergi. Usir Randy tanpa ragu. Bu Ratna tersenyum kemenangan. Dengar itu? Anakku sudah muak padamu. Pergi sana ke rumah kardusmu di kampung. Dan jangan harap bisa membawa satu helai benang pun dari rumah ini. Aini menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang terasa menyakitkan. Baik, aku pergi. Tapi ingat, Randy, apa yang diberikan karena cinta, bisa ditarik kembali karena benci. Malam ini, aku bukan lagi istrimu yang lemah. Aini berbalik, menatap ke arah gerbang besar yang kini mulai terbuka lebar. Lampu sorot dari mobil-mobil hitam yang menunggu di luar menembus kegelapan malam, menyilaukan mata Bu Ratna dan para tamunya. Siapa itu? Siapa yang berani parkir sembarangan di depan gerbangku? Gerutu Bu Ratna, silau oleh cahaya lampu. Randy memicingkan mata. Ia melihat beberapa pria bertubuh tegap, mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi dan mahal, turun dari mobil-mobil tersebut sambil membawa payung besar berlogo Baskoro Group. Itu kan logo perusahaan tempatku bekerja. Gumam Randy dengan dahi berkerut. Kenapa orang-orang pusat ada di sini? Salah satu pria berjas itu, yang dikenal Randy sebagai sekretaris utama sang pemilik perusahaan, melangkah dengan tegap melewati genangan air tanpa peduli sepatunya yang mahal menjadi kotor. Ia berjalan lurus ke arah Aini, lalu membungkuk hormat sedalam 90 derajat. Nona muda, kami sudah menunggu. Tuan besar sudah sangat merindukan Anda. Ucap pria itu dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh Bu Ratna dan Randy. Dunia seolah berhenti berputar bagi Randy. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat istrinya, yang baru saja ia maki sebagai benalu, disapa dengan sebutan, Nona muda, oleh orang paling berkuasa kedua di perusahaannya. Aini tidak menoleh lagi pada Randy. Ia melangkah menuju salah satu mobil mewah yang pintunya sudah dibukakan oleh pengawal. Namun, sebelum masuk, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah suaminya yang kini mematung seperti patung lilin. Randy, besok jangan datang ke kantor. Surat pemecatanmu dan gugatan cerai akan sampai di meja resepsionis sebelum jam 8 pagi. Ucap Aini dingin. Aini, apa maksudnya ini? Suara Randy bergetar hebat. Lututnya terasa lemas. Di dalam mobil Rolls-Royce yang terparkir paling depan, seorang pria tua dengan wibawa yang tak tergoyahkan perlahan menurunkan kaca jendela. Pak Baskoro menatap Randy dan Bu Ratna dengan pandangan yang sanggup membekukan darah siapapun yang melihatnya. Putriku bukan benalu. Ucap Pak Baskoro rendah namun menggelegar. Tapi kalianlah parasit yang akan segera kehilangan inangnya. Pintu mobil tertutup dengan dentuman yang solid, meninggalkan Randy dan ibunya di tengah hujan, di samping mobil Pajero yang kini terasa seperti sampah tak berharga. Di dalam kabin Rolls-Royce yang kedap suara, suasana terasa begitu kontras dengan kebisingan badai di luar. Aroma kayu cendana dan kulit mahal menyelimuti ruangan. Aini duduk bersandar, tubuhnya yang basah segera diselimuti oleh selimut kasmir hangat yang diberikan oleh asisten ayahnya. Di sampingnya, Pak Baskoro duduk dengan wajah yang guratan-guratannya mengeras, menahan amarah yang meledak-ledak. Maafkan ayah, Aini. Suara Pak Baskoro pecah, penuh dengan penyesalan. Ayah membiarkanmu mencoba hidup mandiri karena ayah pikir itu yang terbaik untuk kedewasaanmu. Ayah tidak tahu kalau kemandirianmu justru dijadikan keset kaki oleh manusia-manusia tidak beradab itu. Aini hanya bisa terisak pelan. Kehangatan selimut itu tidak mampu mengusir rasa dingin yang sudah terlanjur merasuk ke tulang belakangnya. Bukan karena air hujan, melainkan karena pengkhianatan Randy. Aini yang salah. Yah, Aini pikir cinta bisa mengubah watak seseorang. Aini pikir jika Aini berkorban, mereka akan menghargai Aini.
Pak Baskoro mengelus rambut putrinya. Cinta tidak buta, nak. Hanya orangnya yang kadang memilih untuk menutup mata. Sekarang, biarkan ayah yang membuka mata mereka lebar-lebar. Pak Baskoro merogoh ponsel dari saku jasnya. Ia melakukan sebuah panggilan singkat. Hadi, hubungi tim legal dan audit sekarang juga. Saya ingin laporan aset atas nama Aini Baskoro diproses malam ini. Dan satu lagi, blokir semua akses fasilitas perusahaan untuk karyawan bernama Randy Aditya. Sekarang. Sementara itu, di teras rumah yang baru saja menjadi saksi bisu penghinaan tersebut, suasana menjadi sunyi senyap. Para tamu sosialita yang tadinya sibuk mencibir, kini saling pandang dengan wajah pucat. Mereka bukanlah orang bodoh. Mereka mengenali logo Baskoro Group, raksasa properti dan energi yang menguasai hampir separuh ekonomi kota ini. Randy, itu tadi siapa? Suara Bu Ratna bergetar, hampir tak terdengar. Kunci Pajero yang ia genggam kini terasa sangat berat, seolah terbuat dari timah panas. Randy tidak menjawab. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang luar biasa. Pikirannya melayang pada momen-momen di kantor saat ia sering membanggakan prestasinya. Padahal ia tahu banyak proyek besar yang ia dapatkan, secara ajaib, tanpa ia perlu bersusah payah. Kini ia sadar, keajaiban itu adalah tangan tersembunyi istrinya. Tiba-tiba, ponsel di saku celana Randy bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor kantor. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo? Randy Aditya? Suara di seberang sana terdengar sangat formal dan dingin. Itu adalah suara Direktur HRD Pusat. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa per detik ini, status kepegawaian Anda di Baskoro Group telah dinonaktifkan secara permanen. Seluruh akun akses, kartu kredit perusahaan, dan fasilitas tunjangan Anda telah dibekukan. Randy merasa dunianya runtuh. Tapi Pak, atas dasar apa? Saya tidak melakukan kesalahan profesional. Keputusan ini datang langsung dari Dewan Komisaris tertinggi atas instruksi pemilik tunggal perusahaan. Dan satu lagi, tim audit kami menemukan adanya aliran dana perusahaan yang mencurigakan ke rekening pribadi Anda untuk pembelian aset pribadi. Kami akan melakukan investigasi hukum besok pagi. Selamat malam. Klik. Sambungan terputus. Randy terduduk lemas di lantai marmer yang tadi dibersihkan oleh Aini. Ia menatap nanar ke arah gerbang yang sudah kosong. Kenapa? Randy? Apa kata kantor? Tanya Bu Ratna. Suaranya mulai melengking panik. Jangan diam saja. Jelaskan pada Mama. Apa benar Aini itu anak orang kaya? Dia kan cuma anak kampung yang ayahnya petani. Petani apa? MA? Teriak Randy frustrasi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ayahnya itu Baskoro Mulia. Orang paling kaya yang fotonya selalu ada di lobi kantorku. Kita baru saja mengusir anak dari orang yang memegang seluruh hidup kita. MA. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya yang penuh riasan kini tampak mengerikan karena luntur oleh keringat dingin. Para tamu yang mendengar hal itu mulai berbisik-bisik dan perlahan-lahan meninggalkan rumah satu persatu. Takut terseret dalam masalah besar keluarga itu. Mereka yang tadi memuji-muji Pajero tersebut, kini membuang muka seolah mobil itu adalah barang rongsokan. Di tengah kepanikan itu, sebuah mobil operasional bank berhenti di depan rumah. Dua orang pria berseragam turun membawa berkas. Maaf, mengganggu kenyamanan malam ini, ucap salah satu petugas bank dengan sopan namun tegas. Kami diperintahkan untuk melakukan penyitaan darurat atas unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi B1 Aini. Unit ini terdaftar sebagai aset perusahaan Baskoro Group yang disalahgunakan peruntukannya. Ini surat tugasnya. Bu Ratna berteriak histeris. Tidak bisa. Ini mobil hadiah ulang tahun saya. Randy yang membelinya. Petugas itu menggeleng. Mohon maaf, Bu. Dalam sistem kami, pembayaran unit ini menggunakan dana talangan dari rekening operasional Nona Aini Baskoro yang merupakan putri pemilik perusahaan kami. Karena status penggunaan yang melanggar kontrak, kendaraan ini harus ditarik malam ini juga. Dengan paksa, petugas itu meminta kunci di tangan Bu Ratna.
Saat kunci itu berpindah tangan, Bu Ratna jatuh pingsan di teras rumahnya sendiri. Randy hanya bisa melihat dengan tatapan kosong saat mobil kebanggaannya diputar balik dan dibawa pergi dari halaman rumah. Malam itu, hujan mulai mereda. Namun bagi Randy dan Bu Ratna, badai baru saja dimulai. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka hidup di dalam gelembung sabun yang indah, yang ditiup dengan kasih sayang dan kesabaran seorang Aini. Dan sekarang, gelembung itu telah pecah, menyisakan mereka yang telanjang tanpa harta dan kehormatan. Di kejauhan, Aini menatap layar ponselnya sekali lagi. Ia menghapus foto profil pernikahannya dengan Randy. Ia tidak akan lagi menjadi istri benalu. Mulai besok, ia akan kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya. Pewaris tunggal kerajaan Baskoro yang tak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan martabatnya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Bu Ratna berubah menjadi ladang penghinaan yang tak berkesudahan. Setelah pingsan selama beberapa menit, Bu Ratna siuman dengan bantuan minyak angin dari asisten rumah tangganya. Namun, begitu ia membuka mata, ia tidak lagi melihat tamu-tamu sosialita yang memujinya. Halaman rumahnya kosong, hanya menyisakan jejak ban mobil Pajero yang baru saja disita dan beberapa kado murah yang tergeletak basah di lantai. "Randy, katakan pada mama ini semua cuma mimpi buruk," rintih Bu Ratna sambil memegang kepalanya yang berdenyut. Randy tidak menyahut. Ia duduk bersandar pada pilar rumah yang dingin, menatap gerbang depan dengan pandangan kosong. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, suara raungan mesin mobil-mobil bertenaga besar kembali terdengar. Bukan satu atau dua, melainkan sebuah konvoi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sorot lampu high beam berwarna putih tajam membelah kegelapan malam, menyinari wajah Randy dan ibunya yang berantakan. 5 mobil SUV hitam mewah, Range Rover Sentinel, masuk ke halaman rumah dengan formasi yang mengintimidasi. Di tengah-tengah konvoi itu, sebuah limusin hitam panjang berhenti tepat di depan anak tangga teras. Seorang pria bertubuh tegap dengan seragam safari hitam turun dari mobil depan, membawa payung besar berwarna hitam pekat. Ia membukakan pintu limusin dengan gerakan sangat formal. Kaki dengan sepatu pantofel kulit buaya yang mengkilap menapak di lantai marmer yang masih basah. Pak Baskoro kembali. Namun kali ini ia tidak hanya datang sebagai ayah yang menjemput anaknya. Ia datang sebagai sang raja industri, pemilik sah dari segala yang ada di hadapannya. Aini turun dari pintu sisi lain. Kini ia sudah berganti pakaian dengan blazer sutra berwarna krem dan celana panjang senada. Wajahnya yang tadi pucat dan basah, kini tampak bersinar dengan wibawa yang dingin. Bu Ratna, yang tadinya masih lemas, mendadak berdiri. Insting pencari muka nya kembali bangkit meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Ia berpikir mungkin ini adalah kesempatan untuk memohon agar kemewahannya tidak dicabut. "Tuan besar Baskoro," ucap Bu Ratna dengan suara gemetar, mencoba memasang senyum paling manis yang ia bisa. Ia tertatih mendekati Pak Baskoro. "Mohon maaf atas kesalahpahaman tadi. Saya tidak tahu kalau Aini adalah putri Tuan. Kami hanya sedang bercanda tadi. Benarkan Randy?" Randy ikut berdiri. Kakinya gemetar hebat. "Iya, Pak. Tadi itu hanya masalah intern keluarga. Saya sangat mencintai Aini. Saya..." Pak Baskoro mengangkat satu tangannya. Sebuah isyarat kecil yang seketika membungkam kata-kata Randy. Tatapan matanya yang tajam seperti elang menembus langsung ke bola mata Randy, membuat pria muda itu menunduk ketakutan. "Jangan sebut nama putriku dengan mulutmu yang kotor itu." Suara Pak Baskoro rendah, namun getarannya terasa hingga ke dada. "Aku datang bukan untuk mendengar penjelasan sampah kalian. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hak milik keluarga Baskoro." Pak Baskoro mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam dari balik jasnya. Ia melemparkannya ke atas meja taman yang ada di teras. "Baca itu," perintah Pak Baskoro. Dengan tangan gemetar, Randy membuka map tersebut. Matanya membelalak saat membaca isinya. Itu bukan hanya surat pemecatan atau penyitaan mobil. Itu adalah sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang mereka tempati. Di bagian bawah, tertera nama pemilik, PT Baskoro Property Global,
dengan kuasa penuh di tangan Aini Baskoro. Rumah ini milik Aini. Bisik Randy tak percaya. Selama ini ia mengira rumah ini adalah rumah warisan keluarga ayahnya yang cicilannya ia bantu bayar. Aini melangkah maju, berdiri di samping ayahnya. Rumah ini kubeli 3 tahun lalu. Randy. Saat itu aku menggunakan nama perusahaan karena aku ingin kita punya tempat tinggal yang layak tanpa harus membebani gajimu yang saat itu masih sangat kecil. Aku membayar pajaknya. Aku membayar perawatannya. Bahkan aku yang membayar renovasi kolam renang yang selalu dibanggakan ibumu itu. Bu Ratna hampir jatuh kembali. Tapi saya yang memilih desainnya. Saya yang mengurus rumah ini. Mengurus? Aini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada makian. Ibu hanya menguras isinya. Ibu memamerkan rumah ini seolah-olah ini milik ibu, sambil menghina pemilik aslinya sebagai benalu. Benalu tidak membangun rumah, Bu. Benalu hanya menumpang di pohon yang kuat sampai pohon itu mati. Pak Baskoro menoleh pada sekretarisnya. Hadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tempat ini? Sesuai instruksi Bapak, tim logistik sudah siap. 10 menit cukup untuk mengeluarkan barang-barang yang bukan milik Nona Aini. Jawab Hadi dengan tegas. Tunggu, tidak bisa begitu. Teriak Bu Ratna histeris. Ini tengah malam. Hujan masih turun. Kami mau tinggal di mana? Pak Baskoro menatap jam tangannya yang bernilai miliaran rupiah dengan tenang. 2 jam lalu, Anda mengusir putriku ke tengah hujan badai dengan motor mogok. Anda menyuruhnya pulang ke rumah kardus di kampung. Kurasa adil jika Anda merasakan udara malam yang sama. Beberapa orang berjas hitam mulai masuk ke dalam rumah. Mereka tidak kasar, namun sangat efisien. Mereka mulai mengeluarkan koper-koper berisi pakaian Bu Ratna dan Randy. Barang-barang mewah yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan dari Aini juga ikut disita karena dianggap sebagai aset yang dibeli dengan dana perusahaan secara ilegal. Randy jatuh berlutut di depan Aini, mencoba meraih ujung pakaian istrinya. Aini, tolong maafkan aku. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan membela kamu di depan Mama, tolong jangan lakukan ini. Aini menarik kakinya mundur, menghindari sentuhan Randy. Kesempatan itu sudah mati saat kamu membiarkan ibumu melemparkan kain pel ke dadaku dan kamu justru menertawakannya. Randy, kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai fasilitas yang aku berikan. Pak Baskoro memberi isyarat pada para pengawalnya. Ambil kuncinya, dan usir mereka sekarang juga. Para pengawal bergerak cepat. Bu Ratna dan Randy digiring keluar menuju gerbang. Mereka berdiri di pinggir jalan raya, hanya dengan beberapa koper pakaian. Di sana, mereka melihat rumah mewah itu terkunci rapat, dan lampu-lampu taman yang tadi terang benderang mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan mereka dalam kegelapan dan sisa-sisa air hujan. Saat tahu siapa sebenarnya sosok yang berdiri di hadapan mereka, bukan hanya penyesalan yang menyiksa, tapi ketakutan akan masa depan yang hancur total. Bu Ratna menatap putranya, lalu menatap gerbang tinggi itu, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya tiket menuju surga dunia karena kesombongan yang tak berdasar. Suasana di depan gerbang tinggi itu kini mencekam. Di bawah lampu jalan yang temaram, Randy dan Bu Ratna berdiri layaknya pengemis yang baru saja diusir dari gerbang istana. Di hadapan mereka, Pak Baskoro berdiri dengan tangan bersedekap, sementara Aini berdiri di sampingnya dengan tatapan yang sudah tidak lagi menyiratkan luka, melainkan kehampaan yang dingin. Namun, drama malam itu belum sepenuhnya berakhir. Sebuah taksi tiba-tiba berhenti di belakang barisan mobil mewah Pak Baskoro. Dari dalamnya keluar Pak Broto, adik kandung Bu Ratna yang selama ini dikenal sebagai benalu kedua di keluarga itu. Ia datang dengan wajah sumringah, mengira pesta ulang tahun kakaknya masih berlangsung meriah. Wah, ada apa ini ramai-ramai? Kok banyak mobil mewah di sini? Ratna, Randy, kenapa kalian berdiri di luar? Seru Pak Broto sambil menenteng sebuah kantong plastik berisi oleh-oleh murah. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya terisak, menutupi wajahnya dengan tangan yang kini tidak lagi dihiasi cincin berlian,
karena baru saja disita sebagai barang yang dibeli dengan dana perusahaan. Pak Broto melangkah maju, melewati barisan pengawal berjas hitam dengan wajah tidak tahu malu. Ia melihat Pak Baskoro dan langsung mengerutkan dahi. "Siapa kalian ini? Jangan berdiri di depan rumah kakak saya kalau cuma mau menghalangi jalan. Dan kamu, Aini, kenapa kamu cuma diam saja? Cepat bawa barang-barang ini masuk." Aini menatap pamannya itu dengan iba. Iba atas kebodohan yang tak tertolong. "Rumah ini sudah bukan milik kami lagi, Paman. Dan saya bukan lagi bagian dari keluarga ini." "Apa maksudmu? Randy, jelaskan," seru Broto panik. Randy mendongak dengan wajah hancur. "Paman, tutup mulutmu. Pria di depan kita ini adalah Pak Baskoro Mulia, pemilik Baskoro Group." Mendengar nama itu, tas plastik di tangan Pak Broto jatuh ke aspal. Wajahnya seketika pucat pasi, lebih putih daripada cat rumah mewah di belakangnya. Pak Broto sering membual bahwa ia punya koneksi di perusahaan besar. Namun melihat sosok aslinya berdiri di sana, nyalinya menciut hingga ke titik nol. Pak Baskoro melangkah satu tindak ke depan, membuat Pak Broto mundur teratur hingga menabrak tiang telepon. "Jadi ini keluarga yang selama ini menikmati keringat putriku." Suara Pak Baskoro menggelegar di keheningan malam. "Keluarga yang menghina putriku sebagai benalu. Sementara kalian sendiri menghisap hartanya sampai ke sumsum tulang." "Tetuan, maafkan kami tidak tahu," gagap Pak Broto. "Tidak tahu," sela Aini tajam. "Paman tahu setiap kali meminta uang modal usaha yang akhirnya Paman pakai untuk berjudi. Ibu tahu setiap kali meminta tas merek terbaru dengan dalih untuk menjaga gengsi keluarga Randy. Dan Randy, kamu tahu setiap kali kamu membiarkan aku lembur sampai pagi hanya agar kamu bisa pamer pada teman-temanmu bahwa istrimu adalah karyawan biasa, yang gampang disuruh-suruh." Aini menarik napas dalam. "Selama ini aku diam karena aku menghormati pernikahan ini. Tapi malam ini, di depan ayahku, aku menyadari bahwa menghormati kalian adalah bentuk penghinaan terhadap diriku sendiri." Konfrontasi itu semakin memanas ketika Bu Ratna, dalam keputusasaannya, justru mencoba melakukan serangan terakhir. Ia berlutut di aspal, namun matanya menatap tajam pada Aini. "Aini, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini mertuamu. Ada hukum yang melindungi orang tua. Jika kamu mengusir kami, aku akan lapor ke media. Aku akan bilang kalau anak konglomerat Baskoro menelantarkan keluarga suaminya," ancam Bu Ratna. Sebuah upaya terakhir yang sangat bodoh. Pak Baskoro tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat berbahaya. Ia memberi isyarat pada sekretarisnya. Hadi, tunjukkan pada wanita ini apa yang akan terjadi jika dia berani menyebut nama putriku di media," perintah Pak Baskoro. Hadi membuka sebuah tablet digital dan membacakan daftar catatan dengan suara datar. "Ibu Ratna, kami memiliki rekaman CCTV rumah ini selama 2 tahun terakhir, lengkap dengan audio. Kami memiliki catatan transaksi transfer dari rekening Nona Aini ke rekening pribadi ibu yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah tanpa kejelasan peruntukan. Kami juga punya bukti penyalahgunaan dana perusahaan oleh Randy Aditya yang ibu ketahui dan ibu nikmati hasilnya. Jika ibu ingin ke media, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum sebagai tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara." Ancaman itu seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala Bu Ratna. Suaranya yang melengking tiba-tiba hilang. Ia tersedak oleh ludahnya sendiri, menyadari bahwa ia tidak memiliki kartu apapun untuk dimainkan. "Kalian ingin martabat?" tanya Pak Baskoro sambil menunduk menatap mereka yang bersimpuh di aspal. Martabat itu dibangun dengan kerja keras dan rasa syukur, bukan dengan menginjak orang lain. Malam ini, putriku mengambil kembali harga dirinya. Dan kalian kembali ke tempat kalian yang seharusnya. Pak Baskoro merangkul bahu Aini, menuntunnya masuk kembali ke dalam limusin. Para pengawal segera menutup gerbang rumah mewah itu dengan gembok besar yang baru, menandakan bahwa rumah itu kini sepenuhnya dalam pengawasan ketat. Di luar gerbang, Randy, Bu Ratna, dan Pak Broto hanya bisa menatap nanar saat iring-iringan mobil mewah itu perlahan meninggalkan kompleks. Mereka ditinggalkan di pinggir jalan,
basah, terhina, dan tanpa tujuan. Randy menatap tangannya yang kosong, teringat betapa sombongnya ia saat memamerkan kunci Pajero beberapa jam lalu. Kini, bahkan untuk memesan taksi pun, ia tidak yakin kartu kreditnya masih aktif. Konfrontasi malam itu berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Aini. Namun baginya, ini bukan sekadar tentang pembalasan dendam. Ini adalah tentang kepulangan seorang putri raja yang sempat tersesat di hutan belantara penuh serigala. Limusin hitam itu meluncur membelah sisa hujan malam di Jakarta. Di dalam kabin yang tenang, Pak Baskoro masih menggenggam tangan Aini. Amarahnya belum sepenuhnya padam. Sebagai seorang ayah yang membangun imperium bisnis dari nol, ia paling tidak bisa menoleransi pengkhianatan, apalagi jika korbannya adalah darah dagingnya sendiri. Hadi, panggil Pak Baskoro tanpa menoleh. Ya, Tuan Besar, jawab sekretarisnya yang duduk di kursi depan. Jalankan instruksi kedua. Saya ingin pembersihan total. Tidak boleh ada satu celah pun bagi parasit itu untuk bangkit. Suara Pak Baskoro terdengar dingin dan mutlak. Ini bukan lagi sekadar urusan keluarga. Ini adalah perintah eksekusi ekonomi terhadap siapa saja yang berani menyentuh harga diri keluarga Baskoro. Sementara itu, di depan gerbang rumah yang kini terkunci rapat, Randy masih bersimpuh. Ia mencoba menyalakan ponselnya, berharap bisa memesan kendaraan atau menghubungi teman-temannya. Namun, layar ponselnya justru menampilkan rentetan notifikasi yang mengerikan. Akun kartu kredit Anda telah ditutup. Akses M-Banking Anda diblokir karena aktivitas mencurigakan. Pesan dari HRD, harap kembalikan laptop dan kartu akses kantor ke pos Satpam besok pagi. Anda dilarang masuk ke area gedung. Randy meraung frustrasi, melemparkan ponselnya ke aspal hingga retak. Semua hilang. MA. Semuanya. Mobil, jabatan, uang. Aini menutup semuanya. Bu Ratna, yang rambut sanggulnya sudah acak-acakan dan terkena lumpur, bangkit dengan sisa-sisa tenaga. Tidak mungkin, Randy. Pasti ada cara. Kita bisa tuntut dia. Dia itu istrimu. Dia punya kewajiban memberi nafkah jika kamu tidak punya uang. Nafkah apa? MA? Teriak Randy histeris. Aini itu putri Baskoro mulia. Dia bisa membeli hukum. Dia bisa membeli kota ini jika dia mau. Kita yang bodoh. Mama yang terlalu sombong. Dan aku pria paling bodoh di dunia karena mendengarkan hasutan mama. Di tengah pertengkaran ibu dan anak itu, sebuah mobil patroli keamanan kompleks mendekat. Satpam yang biasanya sangat hormat pada Randy kini menatap mereka dengan tatapan dingin. Maaf, Pak Randy, Bu Ratna. Kami menerima perintah dari pemilik sah properti Jalan Melati nomor 45. Anda berdua dilarang berada di area kompleks ini karena sudah tidak memiliki izin tinggal. Harap segera meninggalkan area ini atau kami harus memanggil pihak kepolisian atas tuduhan mengganggu ketertiban. Ujar satpam itu tanpa basa-basi. Kurang ajar. Kamu tahu siapa saya? Teriak Bu Ratna refleks. Saya tahu, Bu. Jawab satpam itu datar. Ibu adalah mantan penghuni yang baru saja diusir oleh pemilik asli rumah ini. Silakan jalan sekarang. Dengan menyeret koper yang berat, Randy dan Bu Ratna terpaksa berjalan kaki menuju gerbang utama kompleks yang jaraknya hampir 1 kilometer. Setiap langkah terasa seperti duri yang menusuk kaki mereka yang biasanya dimanjakan oleh karpet mahal dan jok mobil mewah. Di sisi lain kota, di dalam penthouse pribadi milik Pak Baskoro, Aini duduk menatap pemandangan kota dari dinding kaca setinggi langit-langit. Pak Baskoro berdiri di belakangnya, memberikan segelas teh hangat. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Nah, ayah bisa membuat mereka menghilang dari kota ini selamanya jika itu yang kamu mau. Tawar Pak Baskoro serius. Aini menghela napas panjang, menyesap tehnya. Tidak, Yah. Kematian sosial dan kemiskinan adalah hukuman yang lebih menyiksa bagi orang-orang seperti mereka. Aku hanya ingin ayah memastikan satu hal. Apa itu? Tarik semua investasi dan dukungan operasional dari vendor-vendor yang bekerja sama dengan Randy. Aku ingin dia tahu bahwa keberhasilannya selama ini bukan karena dia pintar, tapi karena aku yang membukakan jalan. Dan untuk Ibu Ratna,
Aku ingin semua barang mewah yang dia miliki, yang dibeli dengan uangku, disita tanpa sisa. Jangan biarkan dia menyimpan satu kenangan pun dari kekayaanku. Pak Baskoro tersenyum bangga. Putrinya tidak lemah. Dia hanya terlalu baik. Dan kini kebaikan itu telah berubah menjadi ketegasan yang adil. Perintah diterima, ucap Pak Baskoro. Ia menoleh ke arah Hadi yang selalu sigap di sudut ruangan. Dengar itu, Hadi, lakukan audit forensik pada semua pengeluaran Randy selama 3 tahun terakhir. Jika ada uang Aini yang digunakan untuk judi atau selingkuh, tuntut dia secara pidana. Jangan beri ampun. Hadi membungkuk. Sudah dilaksanakan, Tuan. Bahkan, kami menemukan bahwa Pak Randy sempat menjaminkan salah satu aset perusahaan untuk pinjaman pribadi atas nama ibunya. Itu sudah cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara jika Nona Aini menghendaki. Aini menatap rintik hujan yang masih membasahi kaca jendela. Simpan bukti itu sebagai jaminan. Jika mereka berani mengusikku lagi atau menyebarkan fitnah, langsung eksekusi. Malam itu, perintah sang ayah dijalankan dengan presisi militer. Seluruh jejaring bisnis Baskoro Group bergerak. Dalam semalam, Randy Aditya bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi namanya masuk ke dalam daftar hitam perbankan dan dunia profesional. Tidak akan ada perusahaan yang berani menerimanya, dan tidak akan ada bank yang berani meminjamkannya uang. Randy dan Bu Ratna akhirnya sampai di pinggir jalan raya besar. Duduk di atas koper mereka di bawah lampu merkuri yang berkedip-kedip. Mereka melihat sebuah baliho besar di seberang jalan. Baliho itu menampilkan wajah Aini Baskoro sebagai Executive of the Year dari majalah bisnis ternama, sebuah prestasi yang selama ini disembunyikan Aini demi menjaga perasaan Randy. Bu Ratna menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa wanita yang ia sebut, Benalu, itu adalah pemilik pohon yang selama ini memberinya buah kehidupan. Sedangkan Randy hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi mendapatkan kerikil tajam. Ambil kuncinya, dan usir mereka. Kata-kata Pak Baskoro terus terngiang di telinga Randy, sebuah kalimat yang menandai akhir dari masa indahnya dan awal dari penderitaan panjang yang harus ia tanggung akibat keangkuhannya sendiri. Berita tentang kekacauan di kediaman Randy Aditya menyebar secepat kilat di kalangan elit. Namun, kejutan yang sebenarnya baru dimulai keesokan harinya. Selama 3 tahun terakhir, Aini selalu tampil sebagai Aini Aditya, seorang istri sederhana yang bekerja di divisi menengah sebuah perusahaan properti. Tidak ada yang menyangka bahwa nama aslinya adalah Aini Baskoro, pewaris tunggal dari dinasti bisnis yang menguasai sektor properti, energi, dan logistik di Asia Tenggara. Pagi itu, kantor pusat Baskoro Group gempar. Di lobi utama yang megah, foto-foto direksi yang biasanya statis kini menampilkan pengumuman besar di layar digital. Selamat datang kembali, Nona Aini Baskoro, Chief Executive Officer baru PT Baskoro Global. Sementara itu, Randy terbangun di sebuah hotel melati yang pengap di pinggiran kota. Ia terpaksa menginap di sana karena semua kartu kreditnya diblokir, dan ia hanya memiliki sedikit uang tunai di dompetnya. Bu Ratna, yang biasanya tidur di atas kasur king size dengan spray sutra, kini terus mengeluh karena bau apak dan suara bising dari jalanan. Randy, cepat telepon istrimu itu. Bilang kalau kita hilaf. Masa dia tega membiarkan ibu mertuanya tidur di tempat sampah seperti ini? Rengek Bu Ratna sambil mengipasi dirinya dengan majalah bekas. Randy tidak menyahut. Ia sedang menatap layar televisi tua di kamar itu yang menyiarkan berita bisnis pagi. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat sosok wanita yang sangat dikenalnya keluar dari mobil Rolls-Royce di depan gedung pencakar langit Baskoro Tower. Wanita itu bukan lagi Aini yang basah kuyup. Ia mengenakan setelan jas customade berwarna putih gading, kacamata hitam elegan, dan berjalan dengan langkah penuh otoritas dikelilingi oleh puluhan pengawal dan jajaran direksi yang membungkuk hormat padanya. Lihat itu. Suara Randy tercekat di tenggorokan. Bu Ratna mendekat ke televisi. Matanya membelalak. Itu Aini? Tidak mungkin. Itu pasti orang yang mirip saja. Aini itu cuma karyawan biasa. Namun, saat pembaca berita menyebutkan nama lengkapnya, Aini Baskoro, putri tunggal dari Taipan Baskoro Mulia,
resmi mengambil alih komando perusahaan hari ini setelah 3 tahun melakukan riset pasar secara menyamar di berbagai divisi bawah. Bu Ratna langsung terduduk lemas di lantai semen yang dingin. Menyamar? Bisik Bu Ratna dengan bibir bergetar. Jadi selama ini dia hanya menguji kita. Dia tidak menguji kita. Ma. Dia memang ingin hidup sederhana. Tapi kita yang membuatnya muak. Teriak Randy frustrasi. Randy segera menyambar jaketnya. Ia memiliki satu harapan terakhir. Ia harus pergi ke kantor pusat. Ia yakin, jika ia bersujud dan memohon di depan semua orang, Aini yang lembut akan luluh. Bagaimanapun, mereka pernah saling mencintai, atau setidaknya, itulah yang Randy yakini untuk menghibur dirinya sendiri. 1 jam kemudian, Randy tiba di Baskoro Tower. Penampilannya sangat kontras dengan kemegahan gedung itu. Bajunya kusut, matanya merah, dan ia tampak sangat putus asa. Saat ia mencoba masuk melalui pintu putar, petugas keamanan segera menghadangnya. "Maaf, Pak, Anda tidak memiliki akses masuk," ucap petugas itu tegas. "Saya suami Nona Aini. Saya suaminya. Kalian tidak tahu siapa saya," teriak Randy, mencoba menggunakan statusnya yang sudah kadaluarsa. Orang-orang di lobi, yang sebagian besar adalah mantan rekan kerja atau bawahan Randy di divisi lama, berhenti dan menatapnya. Jika dulu mereka segan, kini mereka menatap Randy dengan pandangan menghina dan penuh tawa. "Suami?" Seorang manajer yang dulu sering direndahkan oleh Randy melangkah maju. "Pak Randy, sepertinya Anda ketinggalan berita. Nona Aini sudah mengajukan gugatan cerai pagi ini dengan alasan KDRT psikis dan penggelapan dana. Dan satu lagi, Anda bukan lagi siapa-siapa di sini." Tepat saat itu, lift pribadi berdinding kaca turun. Pintu terbuka, dan Aini keluar bersama Pak Baskoro. Suasana lobi seketika hening. Semua karyawan membungkuk hormat. Randy menerjang maju, namun langsung diringkus oleh 2 pengawal bertubuh raksasa sebelum ia bisa mendekat dalam jarak 5 meter. "Aini! Aini, tolong dengarkan aku," teriak Randy histeris. "Aku minta maaf. Aku ditekan oleh Mama. Aku mencintaimu. Aini, tolong jangan hancurkan hidupku seperti ini." Aini berhenti melangkah. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatap Randy dengan pandangan yang sangat tenang, ketenangan yang justru jauh lebih mengerikan daripada kemarahan. "Kamu mencintaiku, Randy? Atau kamu mencintai posisi yang kamu dapatkan karena pengaruh diam-diamku? Kamu mencintaiku, atau kamu mencintai uang yang kubayar untuk cicilan hidup mewahmu?" Tanya Aini pelan, namun suaranya terdengar jelas di seluruh lobi berkat akustik ruangan yang luar biasa. "Aku benar-benar mencintaimu." "Kebohonganmu sudah basi," potong Aini. Ia mengambil sebuah map dari tangan sekretarisnya dan melemparkannya ke lantai di depan Randy. "Itu adalah bukti bahwa selama setahun terakhir, kamu menggunakan uang tunjangan dari rekeningku untuk membiayai seorang wanita di apartemen Jakarta Selatan. Kamu pikir aku tidak tahu?" Randy membeku. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ia mengira perselingkuhannya tertutup rapat. Namun di depan kekuatan intelijen Baskoro Group, ia hanyalah sebuah buku terbuka yang kotor. Para karyawan di lobi berbisik-bisik, menghujat Randy yang ternyata bukan hanya pengecut dan sombong, tapi juga tidak setia. Pak Baskoro melangkah maju, berdiri di depan Randy yang masih diringkus pengawal. "Putriku memberimu dunia, dan kamu membalasnya dengan penghinaan. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa dunia itu." Seret dia keluar. Perintah Pak Baskoro dingin. "Dan pastikan foto pria ini dipasang di setiap pos keamanan properti milik keluarga Baskoro. Dia dilarang mendekat dalam radius 1 kilometer." Randy diseret keluar lobi seperti karung sampah di depan ratusan pasang mata yang dulu ia remehkan. Identitas Aini kini sudah terbongkar sepenuhnya. Ia bukan lagi menantu yang bisa ditindas, melainkan penguasa yang memegang kendali atas nasib banyak orang. Di dalam lobi, Aini kembali memakai kacamata hitamnya. Ia berbalik dan berjalan menuju ruang rapat Dewan Direksi. Luka di hatinya masih ada, namun ia tidak lagi membiarkan luka itu membuatnya lemah. Ia telah kembali ke tahtanya,
dan siapapun yang berani mencoba menjatuhkannya lagi, akan merasakan kekuatan penuh dari sang pewaris Baskoro. 1 minggu telah berlalu sejak badai di rumah Jalan Melati. Namun bagi Randy dan Bu Ratna, setiap detik terasa seperti siksaan abadi. Mereka kini benar-benar berada di titik nadir. Semua aset yang mereka banggakan telah disita. Rumah mewah, mobil Pajero, hingga perhiasan-perhiasan Bu Ratna yang dibeli dengan kartu kredit perusahaan telah diambil kembali oleh tim legal Baskoro Group. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang sempit yang becek. Bu Ratna, yang biasanya menghabiskan pagi dengan minum teh di beranda sambil memandangi taman, kini harus duduk di atas lantai semen yang retak, meratapi nasibnya. Randy, kita harus melakukan sesuatu. Tangis Bu Ratna pecah untuk kesekian kalinya. Mama tidak bisa hidup seperti ini. Makan hanya dengan mie instan. Mandi dengan air yang berbau besi. Ini semua karena istrimu yang kejam itu. Dia bukan istriku lagi. Ma. Dia nona muda Baskoro. Bentak Randy frustrasi. Rambutnya tampak berantakan. Wajahnya kusam. Dan ia sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk sekadar marah. Semua pintu tertutup untukku. Aku mencoba melamar ke perusahaan kecil pun, mereka langsung menolak begitu melihat namaku di blacklist industri. Kita sudah mati. Ma. Mati secara sosial. Namun, sebuah berita di televisi pagi itu memberikan mereka harapan terakhir, atau setidaknya, sebuah kesempatan untuk melakukan tindakan nekat. Aini Baskoro dijadwalkan menghadiri acara peresmian yayasan panti asuhan terbesar di pusat kota. Acara itu terbuka untuk umum di bagian halamannya. Kita harus ke sana. Randy, kita harus bersujud di depannya di depan kamera media. Jika dia punya hati, dia tidak akan membiarkan kita dihina publik. Dia pasti akan memaafkan kita demi menjaga citra perusahaannya. Ucap Bu Ratna dengan akal liciknya yang tersisa. Siang itu, di pelataran gedung yayasan yang megah, ratusan wartawan dan tamu undangan telah berkumpul. Keamanan sangat ketat, namun Randy dan Bu Ratna berhasil menyelinap di antara kerumunan warga yang ingin melihat sosok bilionair Cinderella yang sedang viral itu. Saat mobil Rolls-Royce milik keluarga Baskoro tiba, suasana menjadi riuh. Aini keluar dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan gaun formal berwarna biru dongker yang elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Ia berjalan perlahan, menyalami beberapa warga dan anak yatim dengan senyum tulus yang dulu selalu ia berikan pada Randy. Tiba-tiba, dua sosok manusia dengan baju kumal menerobos barisan pengamanan. Randy dan Bu Ratna berlari sekuat tenaga dan langsung menjatuhkan diri di depan kaki Aini, tepat di hadapan puluhan kamera televisi yang sedang menyiarkan secara langsung. Aini, ampuni kami, nak, teriak Bu Ratna histeris. Ia langsung bersujud, menempelkan dahinya ke aspal yang panas, memegang ujung sepatu hak tinggi Aini. Ibu salah. Ibu hilaf. Tolong jangan buang kami seperti ini. Ibu sudah tua, tidak kuat hidup sengsara. Randy pun ikut bersujud. Air matanya tumpah tak terkendali. Aini, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan jadi pembantumu pun tidak apa-apa. Asalkan kamu tidak menghancurkan masa depanku sepenuhnya. Aku mengaku salah. Aku pengecut. Tolong jangan ceraikan aku. Suasana seketika menjadi hening. Para pengawal segera bergerak ingin menyeret mereka. Namun Aini mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pengawal diam. Ia menatap ke bawah, ke arah dua manusia yang dulu begitu angkuh merendahkannya di bawah hujan. Wartawan mulai mengerumuni. Lampu flash kamera menyambar-nyambar. Ini adalah momen yang sangat krusial bagi citra Aini. Aini membungkuk sedikit. Suaranya terdengar sangat tenang namun masuk ke dalam mikrofon yang dipegang wartawan di dekatnya. Ibu Ratna. Randy, berdirilah. Aspal ini tidak pantas menerima sujud kalian. Apakah kamu memaafkan kami, sayang? Tanya Randy dengan nada penuh harap yang menjijikan. Aini menegakkan punggungnya kembali. Ia menatap lurus ke kamera media. Lalu kembali menatap Randy. Saya sudah memaafkan kalian secara pribadi sejak hari di mana kalian mengusir saya di bawah hujan. Karena dendam hanya akan memberatkan langkah saya. Bu Ratna tersenyum lega. Ia pikir ia telah menang.
Namun, kalimat Aini berikutnya menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Tapi memaafkan bukan berarti mengembalikan posisi kalian. Keadilan harus tetap berjalan, ucap Aini tegas. Hukum alam bekerja dengan sangat sederhana. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalian menanam kesombongan dan pengkhianatan di atas penderitaan saya selama 3 tahun. Sekarang, kalian sedang memanen hasilnya. Aini, tapi kami keluargamu, teriak Bu Ratna. Keluarga tidak akan membiarkan anggotanya kedinginan di bawah hujan sambil melemparkan kain pel ke dadanya. Keluarga tidak akan memamerkan harta yang bukan miliknya sambil menghina pemilik aslinya sebagai benalu. Aini menatap Randy dengan tajam. Dan suami tidak akan mengkhianati istrinya saat sang istri sedang berjuang mengangkat derajatnya. Aini berbalik, menoleh ke arah sekretarisnya. Hadi, berikan mereka amplop itu. Hadi memberikan sebuah amplop coklat kepada Randy. Dengan tangan gemetar, Randy membukanya. Isinya bukan cek uang, melainkan putusan resmi pengadilan atas gugatan cerai yang sudah disahkan, serta surat panggilan kepolisian atas dugaan penggelapan aset perusahaan. Itu adalah tiket kalian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian secara hukum. Saya tidak akan menggunakan kekuasaan saya untuk menyiksa kalian. Tapi saya juga tidak akan menggunakannya untuk menyelamatkan kalian dari kesalahan yang kalian buat sendiri, ucap Aini tanpa emosi. Seret mereka keluar dari sini. Perintah Pak Baskoro yang baru saja muncul di belakang Aini dengan wajah dingin. Randy dan Bu Ratna meronta-ronta saat pengawal menyeret mereka menjauh dari kerumunan. Mereka terus berteriak meminta belas kasihan. Namun publik yang sudah mengetahui kebenaran cerita mereka justru menyoraki mereka dengan cemoohan. Sujud dalam penyesalan, yang mereka rencanakan sebagai senjata justru menjadi bukti nyata kehancuran harga diri mereka di depan seluruh negeri. Aini menarik napas dalam, merasakan udara segar yang tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Ia melangkah menuju podium, menyampaikan pidato tentang pemberdayaan wanita dan keadilan sosial. Malam itu, Aini berdiri di balkon kantornya, menatap lampu-lampu kota yang indah. Ia telah melepaskan beban yang selama ini menghimpitnya. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukanlah kelemahan, dan kemandirian seorang wanita adalah tahta yang tak tergoyahkan. Randy dan ibunya kini harus menghadapi dinginnya sel penjara dan kerasnya hidup di jalanan, sementara Aini Baskoro terbang tinggi, memulai babak baru hidupnya sebagai ratu di kerajaannya sendiri, tanpa ada lagi benalu yang berani menempel pada dahannya.